Nah, ikhwatiddin Allah, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya perjumpaan dengan bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar perjumpaan secara fisik. Ini yang perlu kita pahami. Jangan kita tidak memahami perjumpaan kita dengan bulan Ramadan itu perjumpaan sebagaimana orang-orang yang mereka tidak memahami hanya berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia bisa bernostalgia dengan pernik-pernik kegiatan bulan Ramadan dan lain sebagainya. Tetapi perjumpaan secara hakiki terhadap bulan Ramadan adalah bagaimana hati kita ini terbuka, tulus, ikhlas, ridho, bahkan bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, seraya welcome terhadap seluruh tuntunan-tuntunan yang ada di dalam bulan Ramadan. Ini yang penting, ya. Banyak orang yang mereka itu secara fisik mereka siap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi secara hati mereka sangat berat untuk menerima setiap tuntunan yang ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Apa saja hal-hal yang menjadi tuntunan yang menyertai adanya bulan Ramadan. Nah, ini yang wajib kita ini untuk tasbih, untuk mempersiapkan diri. Dan mestinya perkara ilmu, ya, tasbih terhadap ilmu ini kemudian menjadi penting. Bagaimana kita ini akan bisa mempersiapkan untuk mengisi bulan Ramadan dengan maksimal kalau kemudian kita ini tidak mengetahui hal apa yang ada di dalam bulan Ramadan yang bukan tuntunan-tuntunannya. Ikhwatiddin Allah sudah membuat kita, karena ingin mengingatkan saja, mempertegas, ya, mentakid terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama adalah kita ini betul-betul membuka hati kita, gembira, bersenang hati dengan datangnya bulan Ramadan ini. Bersenang ditunjukkan dengan apa? Dengan bersegeranya kita yang menyambut setiap apa yang ada dituntunkan di dalam bulan Ramadan ini. Misalkan dalam bulan Ramadan ada sholat tarawih. Tentu sebelum sholat tarawih kewajiban puasa Ramadan. Ya. Maka adalah setiap kita ini betul-betul berupaya untuk ikhlas, betul iman wahtisaban di dalam melaksanakan siang Ramadan. Tidak ada kata meses atau merasa terganggu atau merasa apa dengan kegiatan dan sebagainya, seolah-olah menjadi pengganggu datangnya bulan Ramadan karena sebab puasa. Jangan. Tapi bergembiranya kita dengan puasa itu. Ketahuilah bahwa di balik ibadah puasa itu ada pahala yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini oleh Allah dan Rasulnya, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan siapa yang dia mau berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman karena sebab dorongan iman dan ihtisaban semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap di sisi Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya maupun yang jauh maupun yang akan datang. Nah, ayo ikhwan, cita-cita siapa seorang mukmin yang lebih daripada cita-cita seorang mukmin untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada keinginan dari seorang mukmin yang tulus melebihi keinginan mereka diampuni dosa-dosanya. Nah, ini kesempatan kita, ya. Kita akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk penghapusan dosa. Ini sering kita dengar, tetapi kadang-kadang hal pesan ini kadang-kadang tidak sampai pada hati. Dianggapnya biasa saja. Padahal subhanallah ini kesempatan yang sangat luar biasa. Itu hanya dengan ibadah puasa dan dengan puasa Ramadan ini. Meskipun dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga menyebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban
ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan siapa yang dia itu mau berdiri ya, sholat tarawih atau qiyamul lail atau sholat tahajud pada bulan Ramadan ya, karena sebab iman dan semata-mata mencari ridha Allah, sama juga Rasulullah SAW memberikan janjinya akan diampuni dosa-dosanya. Ini kesempatan al-ikhwah yang mesti harus kita tangkap, mesti harus kita raih dengan sempurna. Harus kita raih dengan sempurna. Maka inilah perlunya kita persiapan untuk membuka diri kita setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya dalam menerima setiap yang Allah dan Rasulnya tentukan dalam bulan Ramadan ini. Tidak kemudian menjadi beban, tidak menjadi beban sebagaimana yang dialami oleh apa ini sebagian orang-orang yang tidak memahami tentang hal ini, atau bahkan na'udzubillah akan menjadi hal yang perlu untuk ditolak dengan mereka tidak mau melakukan melakukan puasa karena sebab ini sebab itu dan lain sebagainya. Masya Allah, kadang-kadang kita masih ngeri, masih ada juga di antara orang-orang yang menisbahkan dirinya sebagai orang Islam, mereka hidup di tengah-tengah komunitas tentang kaum muslimin yang semestinya mereka tidak ada alasan untuk tidak minta tentang persoalan ini. Tapi berapa banyak yang ada di sekeliling kita, ya, saudara-saudara kita, teman-teman kita, jangankan menerima, bahkan cenderung untuk menolak, tidak mau melakukan. Berat, ya, berat bagi orang yang mereka tidak mendasari melakukan perintah ini dengan iman wahtisab, semakin berat, ya. Tetapi ketahuilah mereka tidak ada satupun syariat Allah yang Allah berikan kepada kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada kita suatu perintah kecuali pasti kita akan mampu menunaikannya. Nah, tapi mereka belum lagi menunaikan, mereka sudah kalah sebelum berperang. Mereka menyerah sebelum mereka melaksanakan, karena lemahnya iman. Dan ikhwafidin untuk Allah, ini yang perlu kita betul-betul jaga. Selain itu, ikhwah, kita juga perlu untuk mempunyai program target di dalam kita melaksanakan mengisi selama bulan Ramadan itu. Ya. Target wajib kita untuk menetapkannya. Sebisa mungkin kita ingin meraih yang terbaik, yang sempurna di dalam melaksanakan seluruh rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan ini. Termasuk selain daripada sholat tarawih dan lain sebagainya itu. Juga saya ingatkan kembali bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan di mana Rasulullah SAW banyak bertadarus Al-Quran. Nah, ini juga perlu untuk kita masukkan ke dalam daftar kegiatan kita. Tadarus Al-Quran. Ya. Ikhwafidin Allah, kalau boleh, Anda mewajibkan kepada diri sendiri dan kepada antum sekalian minimal 1 hari 1 juz wajib antum tunaikan. Kalau boleh ini saya mewajibkan kepada antum sekalian minimal 1 hari wajib antum selesaikan 1 juz minimal, ya, sehingga kan selesai 30 hari selesai khatam kita 30 juz. Itu sangat enteng sekali itu kalau kita mau, ya. Banyak waktu yang masih kita bisa membaca ayat Al-Quran itu, ya. Mosok 1 juz 1 hari, sehari semalam, mosok kan mampu untuk membaca tadarus. Kita baca Al-Quran, ya. 1 day 1 juz, 1 hari minimal 1 juz,
Ya, ini saya amanatkan kepada antum sekalian ya, sebagai bentuk kesungguhan kita. Ya. Kita bisa sebelum sholat satu lembar ya, satu lembar saja, satu lembar. Jadi satu juz itu kan 10 lembar. Satu juz itu 10 lembar. Kalau seandainya atau setiap sebelum sholat, sesudah sholat itu menyempatkan satu lembar saja, satu lembar sebelum satu halaman, dengan satu halaman, satu lembar bolak-balik. Kemudian selesai sholat duduk, jangan dulu pulang, menyempatkan selesai 5 waktu selesai satu hari. Belum lagi kalau setelah sholat isya, sholat tarawih kita bisa membaca lebih lama, atau selesai sholat subuh membaca lebih lama, atau di sela-sela waktu ya bisa membaca. Masih banyak. Cuman persoalannya kadang-kadang kita ini belum terlatih untuk disiplin di dalam waktu. Ya, disiplin di dalam waktu. Hanya kadang-kadang kita ini kalau sudah disiplin jam sekian kita baca Al-Quran, orang acara apa, sing penting menyelesaikan baca Al-Quran kita satu lembar, insya Allah akan jalan. Tapi kalau kemudian kita ini tidak mempunyai sikap disiplin ya di dalam masalah waktu ini, akhirnya orang itu tidak akan terwujud. Ya. Jadi sekali lagi, saya nasihatkan kepada diri saya sendiri untuk akum sekalian, target di dalam timang Al-Quran terus Al-Quran selama bulan Ramadan ini minimal wajib kita selesaikan satu juz satu hari. Kalau 30 juz 30 hari selesai, pokoknya selesai ini. Kalau bisa lebih aksan ya, lebih baik. Meskipun ya kita telah mendapati banyak kisah dari para imam-imam ketika datang bulan Ramadan sampai 3 hari sekali khatam, 4 hari sekali khatam. Ya. Mungkin sangat mungkin. Nah kita ini 1 hari 1 juz saja. Ya. Ini untuk pembelajaran kita. Ya, pembelajaran kita ini yang perlu kita tekankan di dalam meraih target kesempurnaan pelaksanaan dalam bulan Ramadan. Kemudian hal yang perlu anak ingatkan juga selain daripada tadarus Al-Quran, sholat rawatib ya. Sholat rawatib, sholat yang menyertai sholat wajib, baik itu qobliyah maupun ba'diyah, kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya. Sempatkan betul qobliyah, ba'diyah, zuhurnya, maghrib, isya, subuh, ya. Itu subhanallah hal-hal yang bolong dari sholat wajib kita sudah tidak bisa melengkapi kecuali dengan sholat wajib. Selain juga fadilah keutamaan dari sholat rawatib. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda kepada siapa yang dia melaksanakan sholat qobliyah, zuhur dan ba'diyah zuhur, ya. Sebagian riwayat 2 rakaat, sebagian riwayat 4 rakaat, dakhala jannah. Ya. Maka jaminan dari Rasulullah SAW masuk surga. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur. Sebagian riwayat 2 rakaat, sebagian 4 rakaat. Rasulullah menjanjikan apa? Dakhala jannah, masuk surga. Qobliyahnya, sholat sunnahnya. Bagaimana sholat wajibnya? Belum lagi sholat subuh, ya. Sholat subuh Rasulullah SAW menyatakan apa? Raka'atain qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. Wa fi riwayatin ahadun min ad-dunya wa ma fiha. Sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan sisinya. Lebih baik daripada dunia dan sisinya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan ahadun min ad-dunya wa ma fiha, lebih saya cintai daripada dunia dan sisinya.
Ini komentar keterangan orang yang paling paham tentang fadilah keutamaan 2 rakaat qobliyah subuh. Hanya termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah sholat tahajud dan sholat qobliyah subuh. Meskipun dalam keadaan safar, lebih-lebih dalam keadaan mukim di rumah. Safar pun Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah. Ya. Selalu menyempatkan sholat yang lain, ya, tahajud dan sholat qobliyah subuh. Meskipun sholat rawatib yang lainnya ditinggalkan ketika safar, tapi tidak pernah untuk sholat qobliyah subuh. Makanya, Hafidin Allah, saya mengisahkan kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian, lebih-lebih kita ini harus haji mumpung dalam bulan Ramadan ini. Haji mumpung untuk sholat rawatib, kalau bisa jangan ditinggalkan. Masa setiap hari ini tidak ada perubahan meskipun dalam bentuk yang inti dalam pokok ibadah kita yang kaitannya dengan persoalan sholat. Nah, ini yang intinya. Jadi sekali lagi, sholat rawatib ini hal yang mesti kita betul-betul pegang. Kita tidak akan rugi hanya menyempatkan beberapa menit untuk menambah waktu sholat kita, ya. Biar kita ini tidak terkesan opong, lancing, kadang-kadang betul, kadang-kadang kita kadang-kadang doa seolah-olah. Saya melihat orang-orang yang ketika sholat sudah tidak sempat ada zikir, ada orang penting, seolah-olah orang ini memang problem, tidak punya masalah, tidak punya apa. Kalau seandainya dia itu orang yang punya problem, punya masalah, pastilah dia akan duduk sebentar mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, pasti. Tapi memang orang yang supernya seolah-olah dia sudah cukup, ya kadang-kadang terlihat terkesan seperti itu. Maka kita janganlah seperti itu, ya. Kita masih butuh banyak untuk mengadukan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih aneh lagi, kadang-kadang kita menemukan merasa banyak masalah dalam kehidupannya, tetapi dia tidak pernah nyamperin Allah, tidak pernah mengadukan kepada Allah, itu malah sibuk mengadu ke situ. Ini bagaimana? Kalau mestinya iya karena abudu wa iya karena nasta'in, ya. Mestinya kepada Allah itu kita mengadu perbedaan. Karena kita mengadu menyampaikan ikhwan itu yang lain, belum tentu mereka mau mendengar. Jangan-jangan malah mereka bertepuk tangan dengan kesusahan kita. Sementara ada as-sami', orang yang yang mau mendengar betul dan mau menolong, ketika tidak tahu, aneh ya. Nah inilah makanya ini harus kita harus persoalan tentang semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah. Dengan cara apa? Allah juga sudah menjanjikan thariqah untuk mencapai pertolongan Allah adalah ittaqullah, ya, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kamu punya masalah, bertakwa kepada Allah, sampaikan kepada Allah, menghadap kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Termasuk apa? Bukti butuh kita kepada Allah itu seperti itu. Kita duduk sebentar menyampaikan keluhan kita kepada Allah, lebih-lebih di sepertiga malam dan lain sebagainya. Ini sangat penting sekali. Kemudian hal yang perlu targetkan di dalam bulan Ramadan ini juga kaitannya dengan amal infak sedekah. Ya. Perlu, ya, infak sedekah. Apa yang kita mampu selama bulan Ramadan ini, kita ada munculkan niat terlebih dahulu, semangat dulu. Jadi nanti persoalan pada saatnya nanti kita diberikan kemampuan atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah, nanti urusan belakangan. Yang penting misalkan ya,
Sudah maklum bagi kita kalau sudah datang waktunya bulan Ramadan seperti ini, banyak jadwal permintaan takjil, berbuka, infak, sedekah. Jangan pernah kita ini bersujud kepada Allah, ya. Pasti mampu, ya, mampukan dulu. Jadi kita bersujud kepada Allah, ya. Allah pasti akan memberikan kemampuan bagi kita. Jadi infak sedekah itu yang pertama yang perlu kita munculkan adalah kesungguhan kita, ya, di dalam beramal itu. Kalau kita ini mempunyai kesungguhan untuk menunaikan apa yang, ya, kalau itu tadi misalkan apa, ada jadwal takjil dan lain sebagainya, kita itu sudah berazam untuk insya Allah bisa, bismillah, pasti Allah akan berikan kita kesempatan. Tapi kalau sudah awal itu sudah, ya. Kalau sudah itu sudah. Jadi jangan berharap kalau kemudian ini benar. Ya. Tapi kalau kita ini sudah berazam sejak awal, bismillah, insya Allah bisa, pasti bisa, ya, pasti bisa. Nah itulah niat itu kemudian menjadi hal yang sangat penting, ya. Berazam itu apa? Mempunyai tekad untuk di dalam beramal. Karena amal yang berat itu akan terasa ringan. Bahkan sesuatu yang kadang mustahil itu akan bisa terlaksana. Kadang karena azam yang kuat itu, azam yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan, kalau siapa yang telah berazam dan bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan. Allah akan berikan. Jadi persoalan nanti pada hari-hari yang kita tidak mampu, itu yang cerita. Tetapi hati ini harus terbuka dan punya target. Kalau bisa, kalau antum mampu setiap hari 10 bungkus, sangat baik sekali. 10 hari 1 bungkus, 30 hari berapa? 3 juta misalnya. Bagi yang mampu, masya Allah, tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya demi Allah, ya. Ini kesempatan yang sangat penting, ya. Bahkan kalau seandainya kita mampu lebih, semakin banyak semakin ini. Bahkan seandainya sebagian daripada harta kita bisa infakkan bertepatan dengan bulan Ramadan, subhanallah, itu Allah telah memberikan kesempatan bagi kita, ya. Jadi jangan pernah kita ini berpikir misalkan ada orang minta sumbangan, itu kemudian minta takjil dan lain sebagainya, itu kemudian yang dibutuhkan mereka, kita itu kebutuhan kita, ya. Itu justru kita yang diberikan kesempatan dibantu. Coba kalau kita ini tidak ada yang meminta, susah kita akan mentasalkan pada siapa. Kalau ada yang meminta berarti mereka butuh, ya. Pas berarti kita punya, mereka butuh, itu pas. Coba kalau kemudian yang terjadi ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, orang bersaudara siapa mau minta ini siapa ini, sudah ada yang mau menerima, ya. Susah kita. Nah, kita masih banyak yang meminta, masih banyak membutuhkan itu. Itu pada hakikatnya balik kepada diri kita sendiri. Tidak ada satupun rupiah yang bisa menguntungkan kepada orang lain kecuali pahalanya akan balik kepada diri kita sendiri. Infak kita, sedekah kita, cari kita. Jadi sekali lagi ada target untuk kita berinfak sedekah di dalam bulan Ramadan ini menjadi hal yang sangat penting, ya. Sangat penting untuk kita bisa meraih keberkahan bulan Ramadan dengan maksimal. Karena itu adalah bagian daripada hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan beliau sangat dermawan sekali, bahkan lebih kencang daripada bertiupnya angin, saking cepatnya beliau berderma memberikan infak sedekah, ya. Jadi selama kita ini mempunyai kemampuan,
Maka disitulah insya Allah memberikan kesempatan kepada kita. Yang penting hati kita tata betul terhadap apa yang ada di dalam tuntunan-tuntunan selama bulan Ramadan. Hendaklah kita ini betul-betul melonggarkan hati kita, menerima dengan ikhlas, dan itulah hakikat perjumpaan dengan bulan Ramadan yang sesungguhnya. Tidak hanya sekedar secara fisik, tetapi secara hakiki kita mau bersedia siap dengan ikhlas ridho menerima segala tuntunan apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini.